Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara, karyawan, karyawati Rumah Sakit Panti Waluyo yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan yang mendasari pelayanan kita untuk satu pekan ke depan. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Tuhan yang sudah memilih kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di Rumah Sakit Panti Waluyo ini. Pagi ini Tuhan, kami rindu untuk belajar firman Tuhan, merenungkan sabda-Mu yang menjadi dasar dalam pelayanan kami. Ya Tuhan, berkati untuk waktu ini, Tuhan sendiri yang akan memberkatinya. Kami serahkan untuk renungan pagi ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Sekali lagi saya ucapkan pada Bapak Ibu semua, karyawan-karyawati Rumah Sakit Panti Waluyo. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pelayanan kebenaran, yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang 1 sampai ke 5. Demikian firman Tuhan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Demikian firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-5. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pujian, penghargaan, piagam merupakan sesuatu yang membanggakan. Tak terkecuali kita semua. Prestasi dalam sekolah, pekerjaan, bahkan dalam dunia pelayanan menjadi sesuatu yang luar biasa. Paulus dalam pelayanan juga pernah menghadapi bagaimana pujian dalam pelayanan tersebut menjadi pergumulan tersendiri. Namun Paulus kembali mengingatkan bahaya akan kebanggaan tersebut. Seperti ditulis dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, kuat adanya indikasi praktek ini, yaitu hamba-hamba Tuhan yang melayani gemar memamerkan hasil pelayanannya, senang memuji diri sendiri, bahkan tidak sedikit yang gemar memamerkan surat-surat pujian dari jemaat yang dilayani untuk jadi referensi prestasi kepada jemaat yang dilayani. Paulus merasa tidak perlu membawa piagam penghargaan, membanggakan diri dan pelayanan seperti yang biasa dilakukan orang-orang yang mencari keuntungan dari sebuah pelayanan. Hal tersebut tidak mendatangkan manfaat. Paulus mencatat bahwa surat pujian cenderung membuat orang menjadi tinggi hati, meninggikan diri, lantas melupakan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam meraih keberhasilan tersebut. Tuhan yang memiliki pelayanan tersebut. Menurut Paulus, surat yang paling konkret dan ampuh justru adalah jemaat itu sendiri, yang tertulis dalam relung hati terdalam para pelayannya, yang dapat dikenal, dibaca, dan dilihat oleh semua orang. Jemaat adalah surat Kristus
yang ditulis melalui pelayanan hambanya. Dan surat yang hidup itu tidak ditulis dengan torehan benda mati atau tinta, tetapi dengan roh yang dari Allah yang hidup. Bukan ditulis pada loh-loh batu, tetapi pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dengan demikian, nyata bahwa jemaat yang hidup sesungguhnya adalah surat pujian itu sendiri, buah tangan Allah sendiri. Paulus dan hamba Tuhan yang melayani tidak lebih dari sekedar alat saja. Kristus sendiri yang menulis firman-Nya dalam hati para jemaat, sehingga berbuahkan kedewasaan spiritualitas dalam iman. Inilah yang kemudian mengemuka, dapat dilihat, dicicipi, dan dirasakan oleh semua orang. Jika semua karya akbar itu sesungguhnya dilakukan oleh Tuhan, maka adakah alasan bagi kita untuk jumawa, bangga diri dalam pelayanan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai pelayan-pelayan yang dipilih Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan, di rumah sakit Panti Waluyo yang kita cintai ini? Sudahkah kita menjadi pelayan yang menorehkan tinta-tinta pelayanan dengan benar? Memberikan pelayanan yang CTM, cepat, tepat, memuaskan, bahkan mengesankan. Selalu membawa shalom bagi setiap pasien yang kita layani. Seberapa yang kita lakukan, dimanapun tugas kita, dimanapun unit kita, apapun yang kita kerjakan, haruslah kita ingat bahwa kita adalah pelayan kebenaran, bahwa pelayanan kita adalah pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Paulus menyampaikan, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi Bapak Ibu, dimanapun gugus kita berada, apapun pekerjaan kita, dimanapun Tuhan tempatkan, ingat bahwa kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan kebenaran, di mana Tuhan sendiri yang mempunyai pekerjaan ini, Tuhan sendiri yang berkarya melalui kita, dan kita adalah alat yang dipakainya. Nah, karena itu mari kita menjadi alat-alat Tuhan, pelayan-pelayan kebenaran, pelayan-pelayan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang dipermuliakan dalam pelayanan kita. Tuhan memberkati pelayanan kita, Tuhan memakai kita semua, dan Tuhan menjadikan kita surat terbuka yang menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami supaya kami menjadi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan tentukan untuk kami boleh melayani Tuhan di rumah sakit Panti Waluyo ini. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kelebihan kami, namun semua ini terjadi hanya karena kehendak Tuhan. Tuhan yang memampukan kami. Oleh karena itu Tuhan, berikan hati kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang benar-benar rindu untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Rindu menorehkan tinta-tinta kebenaran, rindu untuk menorehkan tinta-tinta kesuksesan di dalam Tuhan. Bukan karena kesombongan kami, tapi semua kami kembalikan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati rumah sakit Panti Waluyo, dari Bapak Direktur hingga seluruh staf dan semua karyawan. Tuhan limpahkan damai sejahtera, Tuhan limpahkan sukacita, Tuhan berikan hati bagi kami semua untuk bersama melayani, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami semua,
Juga Tuhan berkati setiap pasien yang boleh Tuhan percayakan untuk kami layani di rumah sakit ini. Kiranya damai, sejahtera, sukacita, pemulihan dan kesembuhan boleh mereka dapatkan. Kami serahkan Tuhan semuanya hanya di dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon ampun apabila di dalam kehidupan kami ada hal-hal yang tidak berkenan, ada dosa yang kami lakukan. Tuhan ampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Tetap sehat, tetap semangat, jaga jarak, pakai masker, dan jauhi kerumunan. Sekali lagi, Tuhan memberkati.